Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang integrasi sosial, mapel sosiologi. Integrasi sosial menurut salah satu tokoh yaitu John Lewis Gillen, yaitu integrasi sosial adalah fenomena yang terjadi karena adanya proses sosial, yaitu karena adanya perbedaan emosional, perbedaan suku, dan sikap ingin menimbulkan masalah yang membuat masyarakat ingin mencari solusi dan mencari cara untuk berdamai, yaitu dikenal sebagai integrasi. Tahap-tahap integrasi sosial. Pertama, akomodasi. Akomodasi adalah kegiatan penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Kedua, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok sosial dalam mencapai suatu tujuan. Ketiga, koordinasi. Koordinasi adalah aturan umum untuk mencapai integrasi sosial dengan mempersatukan setiap individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan masyarakat. Keempat, asimilasi. Asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3, yaitu normatif, fungsional, koersif. Pertama, normatif. Normatif adalah integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma di masyarakat. Contohnya, yang ada di lalu lintas. Kita harus menaati dan mengikuti aturan lalu lintas karena adanya norma-norma lalu lintas. Yang kedua, yaitu yang terjadi di sekolah. Kita tidak bisa membedakan dan memilih-milih teman dan harus saling menghormati karena adanya norma-norma di sekolah. Yang kedua, fungsional. Fungsional adalah integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi di masyarakat. Contohnya, fungsi ayah di keluarga sebagai kepala keluarga, seorang yang mencari nafkah, dan tulang punggung keluarga. Yang kedua, yaitu suku Jawa dan suku Bugis yang saling melengkapi dengan fungsi-fungsinya, yaitu hasil pertanian dan hasil lautnya. Tiga, koersif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya kekuasaan. Contohnya, satu yang terjadi di Tanah Abang, penjualan liar yang di trotoar digusur oleh para Satpol PP. Yang kedua, ya, terjadinya demo yang dilerai atau diberhentikan oleh para keamanan, yaitu polisi, TNI, dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang mempercepat integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Integrasi sosial akan mudah terjadi dalam masyarakat dengan tingkat kemajemukan rendah. Sebaliknya, integrasi akan sulit dicapai dalam masyarakat majemuk. Artinya, semakin homogen suatu kelompok, maka semakin mudah proses integrasi terjadi. 2. Besar kecilnya kelompok. Masyarakat dalam kelompok kecil akan lebih mudah mencapai integrasi. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan sosial antara anggota yang cenderung intensif dan berjalan dengan cepat. 3. Mobilitas geografis. Proses integrasi sosial akan sulit terjadi apabila anggota masyarakat sering datang dan pergi. Sebaliknya, masyarakat dengan mobilitas rendah dapat mempercepat proses integrasi sosial. 4. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dapat mempercepat proses integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat, maka semakin cepat pula integrasi akan terjadi. Faktor pendorong integrasi sosial. Ada 7 faktor pendorong integrasi sosial, yaitu 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.